Menara Cukong 110. Novel fiksi bela diri kultivasi. Edisi yang ke-981 hingga 985. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Cukong tidak terburu-buru dalam menawar, karena dia tahu betul bahwa persaingan sesungguhnya untuk mendapatkan Saripati dan darah Water Cloud Divine Phoenix belum dimulai. Sesaat kemudian, ketika harga Saripati darah Suyun Divine Phoenix mencapai 25 juta batu dewa tingkat rendah, suara penawaran di tempat tersebut menjadi sunyi. Pada saat ini, tamu yang duduk di kotak nomor 9 tiba-tiba berkata, "Saya akan menawarkan 26 juta batu dewa tingkat rendah." Begitu dia selesai berbicara, tamu di kotak nomor 7 Tianzi menawarkan harga 27 juta keping batu dewa tingkat rendah. Para tamu di kotak nomor 5 mengikuti dari belakang. 28 juta keping batu dewa tingkat rendah. Saat para tamu di kotak Tianzi ikut menawar, harga Saripati darah Suyun Divine Phoenix melonjak lagi. Setelah beberapa waktu, jumlahnya melebihi 40 juta batu dewa tingkat rendah. Pada saat ini, suara dingin datang dari kotak nomor 1. 41 juta keping batu dewa tingkat rendah dan kendi darah Phoenix dewa awan air ini. Pangeran ini menginginkannya. Perkataannya membuat seluruh gedung Tianxing terdiam. Siapapun yang memenuhi syarat untuk duduk di kotak nomor 1 dan menyebut dirinya seorang pangeran, jelas bahwa orang ini berasal dari keluarga kerajaan dan merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling berkuasa. Cukong mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Lu Chengfeng dan bertanya, "Siapa orang itu?" Lu Chengfeng berkata, "Dari suaranya, itu pasti pangeran kedua, Du Guheng." Ketika Cukong mendengar ini, informasi tentang Du Guheng terlintas di benaknya. Du Guheng, putra kedua Dewa Xuanming, sangat berbakat dan memiliki urat nadi dewa tingkat 4 tingkat atas. Sebelum dia berusia 200 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat keempat Roh Kudus. Sangat dicintai oleh Raja Xuanming. Ada rumor bahwa Raja Xuanming bermaksud mengangkat Du Guheng sebagai putra mahkota. Oleh karena itu, begitu Du Guheng membuka mulutnya, tamu-tamu lain di dalam kotak Tianzi semuanya menyerah untuk menawar, sebagai cara untuk memberikan muka pada Du Guheng. Di kotak nomor 1, Du Guheng menyilangkan kakinya dengan sedikit kebanggaan di bibirnya. Tepat ketika dia mengira bisa dengan mudah mendapatkan Saripati dan darah Suyun Divine Phoenix, suara penawaran tiba-tiba terdengar dari kotak nomor 4 di dalam kotak Tianzi. "Aku akan menawarkan 42 juta batu dewa tingkat rendah." Orang yang berbicara adalah Cukong. Yang lainnya takut pada Du Guheng, tapi dia tidak. Desir, mata semua orang langsung tertuju ke kotak nomor 4. Siapa orang itu? Beraninya dia menyinggung pangeran kedua. Orang-orang yang duduk di kotak nomor 4 seharusnya berasal dari keluarga Lu. Meskipun keluarga Lu adalah salah satu dari 5 kekuatan teratas di kerajaan dewa, mereka hanya berada di posisi terbawah. Anak-anak keluarga Lu berani menawar melawan pangeran kedua. Mereka benar-benar berani dan lancang. Para pemuda dari keluarga Yuan yang duduk di kotak nomor 2 dan para pemuda dari keluarga Zhao yang duduk di kotak nomor 3 semuanya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Masalah lembah Xuanhun telah menyebar ke seluruh keluarga Yuan dan keluarga Zhao. Orang-orang dari kedua keluarga percaya bahwa Lu Chengfeng dan Cukong membunuh Yuan Xing dan Zhao Yichen. Oleh karena itu, ketika anak-anak keluarga Yuan dan keluarga Zhao melihat pemandangan ini, mereka berharap agar keluarga Lu menjadi musuh pangeran kedua. Di dalam kotak nomor 1, mata Du Guheng bersinar dengan sedikit rasa dingin, dan dia terus menawar. 43 juta keping batu dewa tingkat rendah. Begitu dia selesai berbicara, Cukong berkata, 44 juta. 45 juta. 46 juta. Dengan penawaran terus-menerus oleh Cukong dan Du Guheng, harga Saripati darah Water Cloud Divine Phoenix melonjak tinggi dan segera mencapai 53 juta batu dewa tingkat rendah. Ini sudah merupakan batas kemampuan Du Guheng. Bukannya dia tidak punya uang, tapi dia ingin menabung untuk bersaing memperebutkan lot terakhir. 54 juta batu dewa tingkat rendah. Cukong berteriak. "Bagus, bagus, bagus." Du Guheng tertawa marah, mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Akun ini akan diingat oleh pangeran ini. Di kotak nomor 4, Lu Chengfeng menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Itulah pangeran kedua, yang memiliki harapan untuk diangkat menjadi putra mahkota. Cukong sudah menaruh dendam pada keluarga Yuan dan keluarga Zhao,
dan kini dia menaruh dendam pada pangeran kedua. Situasinya di kerajaan ilahi Xuanming mungkin akan lebih sulit di masa mendatang. Cukong melihat kekhawatiran Lu Chengfeng dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Dia hanya pangeran kedua, belum lagi dia bukan putra mahkota kerajaan suci Xuanming. Meski dia putra mahkota, Cukong tidak menganggapnya serius. Dengan kekuatan Cukong saat ini, dia sudah cukup meremehkan generasi muda Dongsheng Shenzhou dan tidak takut pada kultivator muda manapun. Jika ada kultivator tua yang berani menimbulkan masalah padanya, Wei Dongshan akan mengambil tindakan. Selain itu, karena ia memiliki pagoda kekacauan, kecepatan kultivasinya sungguh mencengangkan. Tidak akan lama lagi sebelum dia bisa melangkah ke ranah dewa sejati dan mengejar para orang kuat teratas dari kerajaan ilahi Xuanming. Jika keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan pangeran kedua buta, kemudian, dia akan membuat mereka menyesalinya selama sisa hidup mereka. Setelah mengambil esensi dan darah Water Cloud Divine Phoenix, tujuan Cukong untuk perjalanan ini telah tercapai. Namun dia tidak pergi terburu-buru. Sebaliknya, dia tetap tinggal untuk melihat dua barang terakhir itu. Dilihat dari nilai esensi darah Suyun Divine Phoenix, benda itu hanya bisa menduduki peringkat ketiga dari bawah. Dua benda terakhir itu pasti lebih berharga daripada saripati darah Water Cloud Divine Phoenix. Di tengah penantian semua orang, Li Yongfeng mempersembahkan barang kedua hingga terakhir untuk dilelang. Itu adalah gulungan kuno dengan 4 karakter besar yang ditulis dengan gaya flamboyan di sampulnya, teknik Dewa Bela Diri Emas. Li Yongfeng memperkenalkan dengan suara lantang. Seni bela diri ilahi emas, seni bela diri ilahi tingkat menengah Xuan yang dikaitkan dengan emas. Berasal dari dewa-dewa tingkat ketujuh yang kuat, sangat sulit untuk berlatih. Namun, jika seseorang berhasil mempraktikkan teknik ilahi ini, adalah mungkin untuk memasuki alam dewa-dewa tingkat tinggi. Perkataannya membuat mata para tamu terbelalak dan mereka tampak gembira. Terutama mereka yang duduk di kotak nomor 2 dan nomor 3, anak-anak keluarga Yuan dan keluarga Zhao. Anda harus tahu bahwa hanya ada 2 orang kuat tingkat dewa penguasa tingkat tinggi di seluruh Dongsheng Shenzhou, yaitu Raja Xuanming dan Wei Dongshan. Di antara mereka, Wei Dongshan adalah orang luar. Dia adalah tetua yang dikirim oleh Sekte Huntian untuk menjaga cabang Dongsheng Shenzhou. Jika keluarga Yuan dan keluarga Zhao dapat memperoleh metode suci ini, mungkin ada harapan bahwa orang kuat setingkat dewa penguasa tingkat tinggi akan lahir di masa depan. Harga awal untuk teknik Dewa Bela Diri Emas adalah 5 juta batu dewa tingkat rendah. Penawaran dimulai sekarang. Begitu Li Yongfeng selesai berbicara, puluhan suara penawaran terdengar di tempat tersebut. Keluarga Liu Ku akan menawarkan 10 juta batu dewa tingkat rendah. 12 juta keping batu dewa tingkat rendah. Tuan keluarga ini menawarkan 15 juta keping batu dewa tingkat rendah. Dalam penawaran sengit, harga seni Dewa Bela Diri Emas melonjak dan segera melampaui 40 juta batu dewa tingkat rendah. Anak-anak keluarga Yuan dan keluarga Zhao, yang duduk di kotak nomor 2 dan nomor 3, merasa bahwa waktunya sudah tepat dan angkat bicara untuk berpartisipasi dalam penawaran. 42 juta keping batu dewa tingkat rendah. 44 juta keping batu dewa tingkat rendah. Saat keduanya terus menawar, harga rahasia Dewa Bela Diri Emas melonjak lagi. Pada akhirnya, sumber daya keuangan keluarga Yuan lebih baik, dan mereka memenangkan seni Dewa Bela Diri Emas dengan harga tinggi 65 juta keping batu dewa tingkat rendah. Semua tamu melemparkan pandangan iri ke arah kotak omor-omor. Namun Cukong memasang ekspresi acuh tak acuh. Sebagai teknik keilahian tingkat Xuan tingkat menengah, seni ilahi bela diri emas memang langka di Dongsheng Shenzhou. Namun bagi Cukong, hal itu sama sekali tidak menarik. Seni kekacauan bawaan yang dia praktikkan adalah teknik ilahi yang tak tertandingi. Belum lagi bahwa seni bela diri emas hanyalah seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan, bahkan jika itu adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat surga, itu jauh lebih rendah daripada seni kekacauan bawaan. Saya harap barang terakhir yang dilelang bukanlah teknik atau keterampilan magis, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Cukong berkata dalam hati. Di panggung lelang, Li Yongfeng melihat sekeliling dan berkata dengan suara nyaring, artefak berikutnya yang akan saya lelang adalah barang terakhir dalam lelang ini. Cukong, yang duduk di kotak nomor 4, langsung kehilangan minat setelah mendengar perkenalan Li Yongfeng.
Saat ia berlatih seni mengolah senjata sihirnya sendiri, ia hanya perlu terus meningkatkan pedang naga langit tanpa harus mengganti artefak. Tepat saat Cukong berdiri dan bersiap meninggalkan kotak itu, kata-kata Li Yongfeng berikutnya membuatnya berhenti sejenak. Meskipun artefak ini hanya berada di peringkat ketiga, permata yang dikaitkan dengan air yang tertanam di dalamnya memiliki sejarah yang hebat. Alis Cukong tiba-tiba terangkat, deskripsi Li Yongfeng membuatnya merasa sangat familiar. Cukong menoleh ke arah meja lelang, dan melihat seorang wanita cantik jelita tengah memegang pedang biru dan berjalan mendekati meja lelang. Jika diperhatikan lebih dekat, kita dapat melihat bahwa gagang pedang biru itu bertatahkan manik-manik biru yang tidak mencolok. Kilatan cahaya melintas di mata Cukong, dan dia langsung teringat pada permata atribut emas dan permata atribut kayu di tangannya. Tepat seperti dugaannya, saat berikutnya, Li Yongfeng mengulurkan tangan dan melepaskan permata yang memiliki atribut air dari pedang biru. Ledakan. Saat bola sihir itu meninggalkan pedang, aura yang amat mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar dari bola sihir itu, bagaikan tsunami, yang menyapu seluruh menara Tianxing. Semua tamu terbelalak dan berseru kaget. Aura yang mengerikan. Bola ini kemungkinan besar berasal dari orang kuat di alam penguasa surgawi. Ketika aku bepergian, aku pernah melihat orang yang kuat di tingkat pertama Raja Surgawi dari jauh. Auranya jauh lebih rendah daripada permata ini. Mungkinkah bola ajaib ini berasal dari seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat tinggi? Tepat saat semua orang menebak-nebak, Li Yongfeng memberikan jawabannya. Setelah penilaian oleh Kamar Dagang Tianxing kami, permata yang dikaitkan dengan air ini seharusnya berasal dari satu set lengkap artefak 5 elemen, dan pemiliknya adalah Raja Suci yang kuat. Perkataan Li Yongfeng bagaikan guntur yang menggelegar, meledak di telinga para tamu. Dia adalah Raja Suci yang kuat, sosok mengerikan yang berada di puncak kekuatan tempur di antara para dewa. Sekalipun dia hanya seorang kuat di tahap awal tingkat pertama Raja Suci, dia mampu menghancurkan kerajaan ilahi Xuanming hanya dengan lambaian tangannya. Meskipun permata yang dikaitkan dengan air ini hanya bagian dari satu set lengkap artefak 5 elemen. Tetapi begitu berkontak dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, nilainya akan meroket 1000 atau bahkan 10.000 kali lipat. Di kotak nomor 1, Du Guheng menatap permata yang dikaitkan dengan air. Dia datang ke sini hanya untuk permata ini. Sebagai pangeran kedua yang paling disukai oleh penguasa kerajaan Xuanming, Du Guheng merajalela di kerajaan suci Xuanming dan menerobos reruntuhan kuno dan makam banyak sekte orang-orang kuat. Ia pernah menemukan gulungan catatan di sebuah monumen kuno, yang berisi informasi tentang seorang raja suci yang sakti. Itulah sebabnya dia memberi perhatian besar pada permata yang berasal dari air ini. Pada kotak nomor 2 dan nomor 3, para keturunan keluarga Yuan dan keluarga Zhao tampak keserakahan di mata mereka saat mereka menghitung berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk menawar mutiara tersebut. Di kotak nomor 4, Cukong menatap meja lelang dengan tatapan tegas. Dia sudah memiliki bola emas dan bola kayu di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bola air, maka lebih dari separuh artefak 5 elemen akan lengkap. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan permata yang bersifat air ini. Selain Cukong, Du Guheng dan yang lainnya, mata semua tamu juga tertuju pada permata yang memiliki atribut air. Banyak orang yang siap bangkrut. Li Yongfeng memperhatikan ekspresi semua orang dan senyum muncul di sudut mulutnya. Semakin banyak orang yang menginginkan permata berbahan air ini, maka harga transaksinya akan semakin tinggi dan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh Kamar Dagang Tianxing. Harga awalnya adalah 10 juta batu dewa kelas rendah. Lelang dimulai sekarang, Li Yongfeng mengumumkan dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, suara penawaran yang sengit terdengar di tempat itu. Aku akan menawarkan 12 juta batu dewa tingkat rendah. 15 juta keping batu dewa tingkat rendah. Senjata dewa ini adalah yang telah diputuskan oleh Tuan kita. Dengan hanya 15 juta keping batu dewa inferior, kau masih ingin menawar barang-barang Saint King. Sungguh lelucon. Aku akan menawarkanmu 20 juta keping batu dewa inferior. Di tengah-tengah penawaran sengit di antara para tamu, harga permata yang dikaitkan dengan air itu dengan cepat melambung tinggi hingga 30 juta batu dewa bermutu rendah. Dan masih terus membaik. Ketika harganya melambung hingga mencapai 45 juta batu dewa tingkat rendah, jumlah tamu yang hadir di tempat tersebut berangsur-angsur berkurang. Lagi pula,
Mereka hanyalah kekuatan kelas 2 atau 3. Sekalipun mereka kehilangan segalanya, mereka hanya dapat memperoleh uang sebanyak ini. Para tamu di kotak Tianzihao mulai berpartisipasi dalam penawaran. 46 juta keping batu dewa tingkat rendah. 48 juta keping batu dewa tingkat rendah. Aku akan menawarkan 50 juta batu dewa tingkat rendah. Ketika harga permata yang dikaitkan dengan air naik menjadi 80 juta batu dewa bermutu rendah, hanya 2 suara penawaran yang tersisa di lapangan. Mereka adalah Du Guheng di kotak nomor 1 dan anggota keluarga Zhao di kotak nomor 3. Meskipun Du Guheng adalah pangeran kedua, anggota keluarga Zhao secara alami tidak akan menyerah padanya ketika berhadapan dengan harta seorang raja suci yang kuat. Adapun keturunan keluarga Yuan yang duduk di kotak nomor 2, dia mengundurkan diri dari kompetisi untuk permata atribut air lebih awal karena dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli teknik dewa bela diri emas. Aku akan menawarkan 81 juta batu dewa tingkat rendah. Anggota keluarga Zhao menggertakkan giginya dan berteriak. Ini adalah batas kemampuannya. Bukan hanya seluruh hartanya saja yang disumbangkan, melainkan juga seluruh harta para tetua keluarga Zhao yang melindunginya. Du Guheng mendengar makna di balik kata-kata anggota keluarga Zhao dan tersenyum menghina. Pangeran ini akan menawarkan 82 juta keping batu dewa tingkat rendah. Mendengar hal ini, anggota keluarga Zhao tidak punya pilihan selain menyerah dalam tawaran tersebut. Melihat ini, Gu Duheng menunjukkan senyum puas di wajahnya. Untuk mendapatkan permata yang dikaitkan dengan air itu, ia mulai mengumpulkan dana setelah menerima berita tentang pelelangan itu. Meskipun 82 juta batu dewa tingkat rendah sudah banyak, itu masih jauh dari batasnya. Sayang sekali aku tidak mendapatkan sebotol darah esensi Phoenix Ilahi Awan Air. Kalau tidak, perjalanan ini pasti akan sukses total. Du Guheng melirik kotak nomor 4, dan ekspresi suram terpancar di matanya. Tepat ketika dia mengira permata yang dikaitkan dengan air itu sudah ada di sakunya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Aku akan menawarkan 83 juta batu dewa tingkat rendah. Orang yang mengajukan penawaran adalah Cukong. Di kotak nomor 4, Lu Chengfeng membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong akan ikut serta dalam pelelangan itu. Itu 83 juta keping batu dewa tingkat rendah. Jumlahnya bukan 8,3 juta, dan tentu saja bukan 830.000. Bahkan keturunan keluarga Yuan dan keluarga Zhao tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu, jadi bagaimana mungkin Cukong dapat menghasilkannya? Terlebih lagi, Cukong baru saja menghabiskan 54 juta batu dewa tingkat rendah untuk menawar esensi dan darah Phoenix Dewa Awan Air. Jika keduanya dijumlahkan, kekayaan bersih Cukong pasti sedikitnya lebih dari 137 juta batu dewa tingkat rendah. Untuk mendapatkan jumlah uang sebesar itu, bahkan kepala keluarga Lu harus menjual sebagian aset keluarga Lu. Cukong hanyalah seorang kultivator di alam roh kudus. Ia dilahirkan di kerajaan ilahi Tianlan, yang merupakan bagian bawah dari 5 kerajaan ilahi besar. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekayaan senilai ratusan juta batu dewa kualitas rendah? Saudara Chu, tolong tarik kembali perkataanmu dan minta maaf kepada kamar dagang Tianxing. Lu Chengfeng berkata dengan cemas, pada pelelangan nanti, kau akan membayar harga yang mahal karena menawar dengan gegabah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara bertanya Du Guheng datang dari kotak nomor 1. Pangeran ini meminta agar modal para tamu di kotak Tianzi nomor 4 diverifikasi. Gu Duheng punya ide yang sama dengan Lu Chengfeng, keduanya yakin bahwa mustahil bagi Cukong memiliki kekayaan ratusan juta batu dewa tingkat rendah. Oleh karena itu, kami dengan tegas meminta kamar dagang Tianxing untuk memverifikasi modalnya. Jika Cukong tidak bisa membayar, kamar dagang Tianxing akan membuatnya membayar dengan darah. Ketika Lu Chengfeng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa ragu-ragu, dia melepas cincin penyimpanan, menghapus tanda jiwa di atasnya, dan meletakkannya di tangan Cukong. Saudara Chu, ini semua kekayaanku. Semua harta jika ditotal jumlahnya hanya sekitar 10 juta batu dewa kelas rendah. Saudara Chu, ambillah dulu untuk keperluan darurat. Lu Chengfeng berkata dengan suara yang dalam. Meskipun penawaran acak akan dihukum berat oleh kamar dagang Tianxing, semakin besar kekayaan Cukong, semakin kecil kesalahannya. Oleh karena itu, Lu Chengfeng menyerahkan semua asetnya kepada Cukong. Ketika Cukong melihat ini,
dia tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Setelah dua kontak ini, dia merasa bahwa Lu Chengfeng adalah teman yang layak didekati. Chu Kong mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Lu Chengfeng dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, jumlahnya hanya lebih dari 100 juta batu dewa tingkat rendah. Kekayaanku jauh lebih dari itu. Ketika Lu Chengfeng mendengar ini, matanya terbelalak karena terkejut. Lebih dari 100 juta batu dewa tingkat rendah. Sebelum dia sempat sadar, terdengar ketukan di pintu di luar kotak nomor 4. Segera setelah itu, Li Yongfeng mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Para tamu yang terhormat, saya di sini untuk memverifikasi modal atas nama Kamar Dagang Tianxing. Saya harap Anda dapat mengerti. Li Yongfeng berkata dengan sopan. Saya mengerti. Chu Kong mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan cincin penyimpanan kepada Li Yongfeng. Ini berisi sejumlah besar batu dewa tingkat rendah, sumber daya kultivasi, serta metode dewa biasa, keterampilan dewa, dan artefak dewa. Semua benda ini adalah rampasan yang diperolehnya dari musuh. Li Yongfeng mendesak kekuatan jiwanya, memindai harta karun di cincin penyimpanan, dan memperkirakan harganya. Nilai total harta karun ini sekitar 55 juta batu dewa tingkat rendah, yang hanya dapat membayar darah Water Cloud Divine Phoenix yang dibeli oleh VIP. Artinya, Chu Kong masih membutuhkan lebih dari 80 juta batu dewa tingkat rendah. Ketika Lu Chengfeng mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gugup. Jika Chu Kong tidak dapat menemukan uangnya, Li Yongfeng mungkin akan mengambil tindakan langsung. Chu Kong tampak acuh tak acuh. Dia hanya melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin penyimpanan lain ke Li Yongfeng. Li Yongfeng mengambil cincin penyimpanan dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahinya. Ketika dia melihat harta karun di cincin penyimpanan kedua, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di dalam cincin penyimpanan ini, ada puluhan ribu pil ajaib. Meskipun ada banyak pil ajaib, hanya ada dua jenis. Masing-masing adalah ramuan dewa tingkat rendah kelas 4 pil dewa penempa badan api guntur, dan ramuan dewa tingkat menengah kelas 4 pil pemelihara jiwa ginseng darah. Tahukah kamu, pil dewa tingkat ini adalah mata uang keras dan sangat berharga bagi para pria kuat di alam dewa ilahi dan para kultivator badan tingkat keempat di alam badan dewa. Pil penempa badan guntur api dan pil pemelihara jiwa ginseng darah dalam jumlah yang begitu banyak sudah cukup untuk membuat seorang ahli alam dewa-dewa biasa, atau pemurni badan tingkat keempat alam badan dewa, untuk maju beberapa alam kecil. Meskipun Li Yongfeng adalah tetua agung dari Kamar Dagang Tianxing, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tersentuh. Pil ajaib di cincin penyimpanan kedua semuanya disempurnakan secara khusus oleh Chu Kong, agar bisa mendapatkan saripati dan darah Water Cloud Divine Phoenix dengan kepastian 100%. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengambil darah esensi angin ilahi Yunsui, dia akan menemukan permata lain yang berbahan dasar air. Kalau tidak, dia pasti akan memurnikan beberapa pil ajaib lagi sebagai cadangan. Namun, nilai total pil dewa ini sekarang melebihi 100 juta batu dewa tingkat rendah, yang cukup untuk mendapatkan permata yang dikaitkan dengan air. Li Yongfeng tersadar, menatap Chu Kong dengan dalam, lalu mengembalikan dua cincin penyimpanan di tangannya kepada Chu Kong dengan sopan, lalu berkata sambil membungkuk. Verifikasi modal sudah selesai, terima kasih atas kerja-samanya. Chu Kong mengangguk pelan. Setelah itu, Li Yongfeng berbalik dan meninggalkan kotak itu, kembali ke meja lelang, dan mengumumkan bahwa lelang akan dilanjutkan. Ketika Lu Chengfeng melihat ini, mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini berarti bahwa kekayaan bersih Chu Kong benar-benar melebihi 137 juta batu dewa tingkat rendah. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Lu Chengfeng teringat apa yang dikatakan Yuan Zhan kepada Wei Dongshan di luar lembah Xuanhun. Keponakanku Yuan King adalah murid terdaftar kelas 1 seperti dia, tetapi perlakuan yang diterimanya jauh lebih rendah darinya. Mungkinkah anak laki-laki ini bermarga Wei dan apakah dia keturunanmu? Lu Chengfeng menatap Chu Kong dengan ekspresi aneh, dan bertanya dalam hatinya. Mungkinkah nama keluarga saudara Chu benar-benar Wei? Menurut pendapatnya, kekayaan besar Chu Kong pasti ada hubungannya dengan Wei Dongshan. Chu Kong merasakan tatapan Lu Chengfeng dan tahu bahwa dia salah paham, tetapi Chu Kong tidak menjelaskan. Faktanya, Lu Chengfeng bukan satu-satunya yang memiliki ide yang salah. Li Yongfeng dan Du Guheng juga salah paham.
Di kotak nomor 1, mata Du Guheng mula-mula berkilat kaget, lalu dia menerima kenyataan dan meneruskan tawarannya. Dia tidak percaya bahwa Cukong dapat merebut permata atribut air darinya setelah dia memperoleh saripati dan darah dari Water Cloud Divine Phoenix. 84 juta keping batu dewa tingkat rendah. Mendengar ini, Cukong berkata, 85 juta keping batu dewa tingkat rendah. 86 juta keping batu dewa tingkat rendah. Du Guheng terus berteriak. Dengan penawaran antara keduanya, harga permata yang dikaitkan dengan air itu dengan cepat melampaui 100 juta batu dewa bermutu rendah. Semua tamu yang hadir tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong dan Du Guheng begitu kaya. Mengapa saya merasa bahwa para VIP yang duduk di kotak Tianzi nomor 1 dan nomor 4 tidak terlihat seperti dua orang jenius muda? Sebaliknya, mereka terlihat seperti juru mudi dari dua kekuatan utama. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mendengar ini, tamu-tamu lainnya mengangguk setuju. Setelah beberapa waktu, harga permata yang dikaitkan dengan air mencapai 110 juta batu dewa tingkat rendah. Inilah batas yang dapat ditawarkan Du Guheng. Dia tidak pernah menyangka bahwa di Dongsheng Senzu, ada seorang jenius muda dengan kekayaan sebesar itu yang mampu membawanya ke titik ini. Bahkan tuan muda dari keluarga Yuan dan keluarga Zhao jauh lebih sedikit kekayaannya dibandingkan Cukong. Du Guheng menggertakkan giginya, menatap kotak nomor 4 dan berkata, "Rekan Taoisku, permata yang dikaitkan dengan air ini sangat penting bagiku. Jika kamu bersedia membantuku, aku akan berutang budi padamu." Desir, mata para tamu yang hadir langsung tertuju pada kotak nomor 4. Du Guheng bukan hanya pangeran kedua, tetapi juga putra paling berharga dari penguasa kerajaan Xuanming. Dia berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi putra mahkota kerajaan Xuanming. Bantuannya sangat berharga. Dengan bantuannya, dia bisa menjelajahi seluruh kerajaan ilahi Xuanming. Jika tamu lain, kemungkinan besar mereka akan tersentuh karenanya. Namun Cukong seakan tidak mendengarnya, dan langsung berkata, 111 juta keping batu dewa tingkat rendah. Dia sudah memiliki bola-bola emas dan kayu di tangannya. Setelah membeli bola air, ia akan dapat mengumpulkan sebagian besar artefak 5 elemen. Belum lagi bantuan dari Du Guheng, bahkan bantuan dari ayahnya, Lord Xuanming, tidaklah sepenting mengumpulkan semua artefak 5 elemen. Du Guheng, yang berada di kotak nomor 1, menghancurkan cangkir giok di tangannya dengan satu tangan, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Wah, pangeran akan mengingat buku catatan ini. Saat Du Guheng menyerah dalam penawaran, permata yang mengandung unsur air itu akhirnya dimenangkan oleh Cukong dengan harga selangit, yakni 111 juta batu dewa tingkat rendah. Para tamu yang hadir tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Orang tua ini benar-benar telah membuka matanya hari ini. Itu 111 juta batu dewa tingkat rendah. Selain dari 5 kekuatan utama di kerajaan dewa, siapa lagi yang bisa menghasilkan begitu banyak uang? Memangnya kenapa kalau dia kaya? Kalau dia berani menyinggung pangeran kedua, nasibnya akan sengsara. Lelang ini sudah berakhir. Terima kasih atas dukungan kalian semua, Li Yongfeng mengumumkan dengan lantang. Begitu dia selesai berbicara, para tamu yang tidak memenangkan harta apapun berdiri dan meninggalkan menara Tianxing satu demi satu. Tamu yang memenangkan harta karun perlu pergi ke belakang panggung rumah lelang untuk melakukan transaksi. Sebagai VIP di kotak nomor 4 dan sponsor terbesar lelang ini, Cukong tentu saja tidak perlu pergi ke belakang panggung saat lelang berlangsung. Seseorang akan datang ke rumah Anda untuk berdagang, membawa saripati angin ilahi Suyun dan permata yang dikaitkan dengan air. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan di pintu di luar kotak nomor 4. Li Yongfeng mendorong pintu hingga terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Tuan Chu, karena telah memenangkan harta karun yang Anda inginkan. Totalnya adalah 165 juta keping batu dewa tingkat rendah." Meskipun Li Yongfeng tidak mengenal Cukong sebelumnya, Kamar Dagang Tianxing adalah kamar dagang terbesar di Kerajaan Ilahi Xuanming dan salah satu dari 5 kekuatan teratas di Kerajaan Ilahi, dengan jaringan intelijen yang sangat kuat. Ketika Cukong mengambil foto Water Cloud Divine Phoenix, Li Yongfeng telah menerima informasi relevan dari Cukong. Cukong mengangguk, lalu melemparkan 2 cincin penyimpanan yang digunakan untuk verifikasi modal kepada Li Yongfeng lagi. Setelah Li Yongfeng memeriksa semuanya sudah benar,
dia melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan saripati dan darah Water Cloud Divine Phoenix serta permata atribut air, lalu menyerahkannya kepada Cukong. Pembayaran dan barang sudah diselesaikan. Jika Anda memerlukan sesuatu, silakan datang ke kamar dagang Tianxing kapan saja, kata Liong Feng. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Cukong menatap saripati darah Phoenix ilahi awan air dan permata atribut air di depannya, senyum pun muncul di sudut mulutnya. Meskipun pelelangan ini menghabiskan ratusan juta batu dewa kualitas rendah, namun perjalanan tersebut sepadan. Selama dia dapat mengumpulkan 9 jenis esensi dan darah Phoenix ilahi tingkat tinggi kelas 5, dia akan dapat melangkah ke tingkat ketiga seni kekacauan bawaan dan dipromosikan ke urat ilahi kelas 3, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Selama dia dapat mengumpulkan kelima artefak elemen secara lengkap, dia akan dapat membuka warisan yang ditinggalkan oleh Raja Suci yang kuat. Salah satu dari dua benda ini bernilai 1000 atau 10.000 kali lebih banyak daripada ratusan juta batu dewa tingkat rendah. Cukong melambaikan tangannya, menuangkan saripati darah Water Cloud Divine Phoenix dan permata atribut air ke dalam cincin penyimpanan, lalu meninggalkan menara Tianxing bersama Lu Chengfeng. Keduanya baru saja berjalan sebentar lagi dari gedung Tianxing ketika mereka tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Wah, kalau kamu mau menjual permata atribut air itu kepadaku, aku akan memaafkan apa yang terjadi hari ini. Orang yang berbicara adalah pangeran kedua Dugu Heng. Di sebelah Dugu Heng berdiri seorang lelaki tua dengan aura yang kuat. Orang ini adalah pemuja kerajaan dan juga pelindung Dugu Heng. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga akhir dari Dewa Ilahi. Ada 4 orang berdiri di belakang Dugu Heng. Mereka adalah Yuan Bin, keturunan keluarga Yuan yang duduk di kotak nomor 2, dan tetua ketiga dari keluarga Yuan. Ada juga anggota keluarga Zhao Zhao Qianchuan yang duduk di kotak nomor 3, dan tetua kedua dari keluarga Zhao. Di antara mereka, Yuan Bin adalah pemimpin generasi muda keluarga Yuan, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat keempat Roh Kudus. Zhao Qianchuan juga sangat terkenal di kalangan generasi muda keluarga Zhao, dan kultivasinya juga berada di tahap tengah tingkat keempat Roh Kudus. Adapun tetua ketiga dari keluarga Yuan dan tetua kedua dari keluarga Zhao, mereka berdua merupakan orang-orang kuat di tahap awal tingkat ketiga Dewa Ilahi. Tekanan dari 3 dewa penguasa yang kuat bagaikan gelombang yang mengamuk, menghancurkan Cukong. Mendengus. Cukong mendengus dingin, menahan tekanan, dan melirik Dugu Heng dan yang lainnya. Kota Tianxing adalah markas besar kamar dagang Tianxing. Jika Anda mengambil tindakan di sini, apakah Anda tidak takut dihukum oleh kamar dagang Tianxing? Dugu Heng mensibir setelah mendengar ini. Kamar dagang Tianxing sangat menghargai keuntungan dan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keuntungan. Jika mereka ingin bertindak, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Hati Cukong menjadi hancur. Dugu Heng benar. Dengan kekuatan Presiden Kamar Dagang Tianxing dan Tetua Agung Liong Feng, mereka dapat segera merasakan saat pelayan kerajaan, tetua ketiga keluarga Yuan, dan tetua kedua keluarga Zhao melepaskan tekanan mereka. Jika dia menginginkan keadilan, dia pasti sudah muncul sejak lama. Tetapi dia belum muncul, yang berarti Kamar Dagang Tianxing tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Nak, pangeran ini akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan permata yang mengandung unsur air, ambil uangnya dan pergilah. Kalau tidak, kau harus berbaring dan dibawa keluar dari kota Tianxing hari ini. Dugu Heng berkata dengan sikap yang sangat mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, tekanan yang amat kuat meledak, bagaikan banjir bandang di langit dan bumi, dengan kekuatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan tekanan ini, tekanan yang dilepaskan oleh pendeta kerajaan, tetua ketiga keluarga Yuan, dan tetua kedua keluarga Zhao tidak ada apa-apanya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Cukong. Itu Wei Dongshan. Dia menatap Dugu Heng dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang ingin kau bawa keluar dari kota Tianxing sambil berbaring? Perkataannya mengandung maksud membunuh yang mengerikan, yang membuat Dugu Heng dan ke-6 orang lainnya menggigil, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Meskipun pihak Dugu Heng memiliki 3 dewa penguasa yang kuat, namun kekuatan Wei Dongshan jauh melebihi mereka. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah menghabisi Dugu Heng dan 6 orang lainnya. Pelayan istana berkata dengan dingin, "Penatua Wei, orang yang berdiri di depanmu adalah pangeran kedua. Sebaiknya kau bersikap sopan."
Sebelum pendeta kerajaan bisa menyelesaikan kata-katanya, Wei Dongshan muncul di depannya dalam sekejap, melambaikan tangan kanannya seperti kilat dan menamparkan pipi kirinya. Pupil mata pemuja kerajaan itu mengecil, dan dia segera memadatkan beberapa lapis penghalang spiritual yang kokoh di depannya sebagai pertahanan. Namun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketiga akhir Dewa Ilahi. Akan tetapi, Wei Dongshan adalah seorang kultivator kuat di awal alam Dewa Ilahi tingkat ketujuh, berdiri di puncak semua kultivator di Dongsheng Sensu. Beberapa lapis penghalang energi spiritual yang dipadatkannya bagaikan kertas bagi Wei Dongshan dan tidak memiliki kekuatan pertahanan sama sekali. Ledakan. Sebuah tamparan keras terdengar. Tangan kanan Wei Dongshan menghancurkan beberapa lapis penghalang spiritual dan menamparkan langsung pipi kiri pemuja kerajaan, meninggalkan bekas 5 jari yang terlihat jelas. Tamparan ini tidak hanya membuat para pendeta kerajaan tercengang. Dia juga mengejutkan Du Guheng, Yuan Bin, Zhao Qianchuan, tetua ketiga keluarga Yuan, dan tetua kedua keluarga Zhao. Tidak seorang pun menduga bahwa Wei Dongshan akan menggunakan kekerasan jika mereka tidak setuju dengan sesuatu. Imam kerajaan yang ditampar mukanya gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tahu betul bahwa tamparan tadi hanyalah peringatan dari Wei Dongshan. Kalau dia berani menggonggong lagi, hukumannya tidak semudah menamparkan. Wei Dongshan melirik pelayan kerajaan dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke Du Guheng dan mengulangi, "Siapa yang ingin kau bawa keluar dari kota Tianxing?" sambil berbaring. Hati Du Guheng tiba-tiba menciut, dan saat dia hendak mengeluarkan Raja Xuanming, 2 suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Presiden Kamar Dagang Tianxing Wang Tianxing dan Tetua Agung Kamar Dagang Tianxing Li Yongfeng muncul di depan Du Guheng. Sebagai presiden, Tian Wangxing lebih kuat dari Li Yongfeng dan telah mencapai tahap tengah tingkat kelima Dewa Ilahi. Melihat kerajaan ilahi Xuanming, dia merupakan pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun tidak sebagus Wei Dongshan, bagaimanapun juga ini adalah kota Tianxing, kantor pusat Kamar Dagang Tianxing. Dia mengendalikan formasi pertahanan kota Tianxing, dan bersama dengan Li Yongfeng, para pendeta kerajaan, tetua ketiga keluarga Yuan, dan tetua kedua keluarga Zhao, dia cukup untuk menjadi ancaman bagi Wei Dongshan. Penatua Wei, pertikaian antara anak muda seharusnya diserahkan kepada anak muda itu sendiri. Jika Anda ikut campur, Anda akan kehilangan muka, dan reputasi Sekte Hun Tian akan buruk jika hal itu sampai terbongkar. Wang Tianxing berkata sambil tersenyum. Wei Dongshan mensibir, ketika Cukong mempersulit 3 dewa tertinggi, mengapa Kamar Dagang Tianxing tidak keluar untuk menegakkan keadilan? Sekarang mereka muncul untuk membela Du Guheng dan yang lainnya. Apakah mereka mencoba untuk membantu keluarga kerajaan, keluarga Yuan, dan keluarga Zhao? Dia melihat pikiran Tian Wangxing secara sekilas dan menunjukkannya secara langsung. Mendengar ini, Wang Tianxing tidak membenarkan maupun membantahnya. Kamar Dagang Tianxing sangat menghargai keuntungan dan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keuntungan. Meskipun kekuatan kota Hun Tian kuat, seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan dapat mengalahkan ular lokal. Wei Dongshan, sebagai orang luar, hanyalah seekor naga yang menyeberangi sungai. Keluarga kerajaan, keluarga Yuan, dan keluarga Zhao adalah tiran lokal paling kuat di Dongsheng Sensu. Jadi di antara kedua pihak, Kamar Dagang Tianxing dengan tegas memilih pihak Du Guheng. Wei Dongshan mendengus dingin dan hendak pergi bersama Cukong dan Lu Chengfeng ketika Du Guheng tiba-tiba berbicara. "Wah, karena Penatua Wei sangat menghargaimu, kau pasti sangat kuat. Kalau kau berani, ayo bertarung. Kalau kau menang, aku akan memberimu 100 juta batu dewa tingkat rendah. Kalau kau kalah, kau harus menggantinya dengan batu permata yang memiliki atribut air." Berani. Perkataan Du Guheng tidak hanya penuh provokasi, tetapi juga penuh godaan. Itu 100 juta batu dewa tingkat rendah. Cukong mendengar ini, dan senyum jenaka muncul di wajahnya. 100 juta batu dewa tingkat rendah jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi para pembudidaya biasa. Namun baginya, itu bukan apa-apa. Dengan statusnya sebagai alkemis ilahi tingkat menengah tingkat 4, dan kemampuan pagoda kekacauan untuk membudidayakan obat-obatan ilahi, ia dapat menghasilkan uang dengan memurnikan pil ilahi dalam jumlah besar. Selain itu, ia juga menyimpan harta karun seperti biji teratai kekacauan, buah kekacauan, dan buah jiwa misterius kelas atas, yang masing-masing tak ternilai harganya. Namun,
Jika Du Guheng ingin memberinya uang, dia tentu tidak akan menolak. Selain itu, matanya menyapu Yuan Bin dan Zhao Qianchuan di belakang Du Guheng. Keluarga Yuan dan keluarga Zhao menargetkannya lagi dan lagi. Dalam kasus ini, mereka tentu harus membayar harga atas perilaku bodoh mereka. Chu Kong berkata dengan tenang. Meskipun 100 juta keping batu dewa tingkat rendah itu banyak, permata yang mengandung unsur air itu dibuat oleh seorang ahli alam dewa suci, dan nilainya jauh melebihi 100 juta keping batu dewa tingkat rendah. Kecuali pangeran kedua dapat mengajak keluarga Yuan dan keluarga Zhao untuk berjudai bersama dan meminta mereka mengeluarkan harta karun yang mereka menangkan di pelelangan, aku tidak akan menyetujui taruhan ini. Du Guheng menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar kata-kata Chu Kong. Sungguh nafsu makan yang besar. Kamu hanya menghabiskan 111 juta batu dewa tingkat rendah untuk menawar permata yang memiliki atribut air. Kamu benar-benar ingin menggunakannya untuk berjudai dengan kami bertiga. Pada pelelangan itu, Yuan Bin menghabiskan 65 juta batu dewa tingkat rendah untuk membeli teknik dewa menengah tingkat Suan seni dewa bela diri emas. Meskipun Zhao Qianchuan tidak memenangkan harta karun yang berharga, dia menghabiskan 35 juta batu dewa tingkat rendah dan membeli pedang dewa tingkat menengah tingkat 4 pedang dewa Suan Suang dan teknik dewa misterius tingkat rendah dengan atribut es tingkat atas seni pedang langit pemecah es ekstrim dari pelelangan. Jika ketiganya setuju bertaruh, taruhannya akan mencapai 200 juta batu dewa tingkat rendah. Chu Kong berkata dengan santai, permata atribut air itu sekarang ada di tanganku. Aku akan mengatakan berapa nilainya. Jika kamu tidak berani bertaruh, taruhan ini akan berakhir. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi bersama Wei Dongshan dan Lu Chengfeng. Pada saat ini, Yuan Bin tiba-tiba mensibir, mengira dia telah mengetahui rencana Chu Kong. Pangeran kedua, dia hanya ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk membatalkan taruhan. Yuan Bin mengejek, alasan mengapa dia mengusulkan untuk bertaruh melawan kami bertiga adalah untuk membuat kami merasa terasing karena nilai taruhan yang tidak setara. Zhao Qianchuan mengangguk dan setuju, benar sekali, karena taruhan yang dibuat oleh kita bertiga tidak sama nilainya. Jadi setelah itu, pasti akan ada perselisihan tentang pembagian permata yang dikaitkan dengan air. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, pangeran kedua mengangguk setuju. Dia berpikir sejenak dan berkata, permata yang memiliki atribut air itu akan sangat berguna bagiku. Selama kalian berdua membantuku mendapatkan permata itu, aku akan berutang budi kepada kalian berdua. Mata Yuan Bin dan Zhao Qianchuan tiba-tiba berbinar, dan mereka setuju dengan tegas tanpa keraguan. Mereka bukan Chu Kong, dan bantuan Du Guheng sangat berharga bagi mereka. Selain itu, Chu Kong adalah musuh yang ingin dihadapi Yuan Shan dan kepala keluarga Zhao secara khusus. Jika mereka berdua bisa membuat Chu Kong tersungkur, itu pasti akan menjadi prestasi yang luar biasa. Ditambah dengan bantuan Du Guheng, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tuan muda keluarga di masa depan. Yuan Bin dan Zhao Qianchuan tampaknya telah melihat pemandangan saat mereka mencapai puncak kehidupan mereka. Bagaimana dengan kekalahan taruhan? Tak seorang pun dari mereka pernah memikirkannya. Bersambung.